Cemariku saling tertaut dan meremas dengan kuat, dadaku terasa sesak. Ah, ada apa denganku? Kenapa bisa begini? Raungku dalam hati. Ingin menyapanya, tapi lidah ini rasanya keluh. Ingin kabur saja dari hadapannya, tapi kaki ini rasanya lemas seakan tak bertulang. Awas kamu Fadil, kenapa kamu meninggalkanku sendirian, apalagi dalam kondisi pria di hadapanku ini yang terlihat sedingin salju abadi di Antartika. Sekecut buah asam yang masih muda, dan apa itu? Raut wajahnya begitu tidak enak dipandang, serem. Dia menatapku dengan tatapan tak bersahabat, bahkan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia kenapa sih? Aku hanya menghela nafas gusar, cemas memikirkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Karena itu, bisa saja berdampak kepadaku juga kan. Dengan dinginnya, dia menggenggam tanganku sangat erat. Membuatku terkejut, tapi tak bisa menolaknya. Tidak tahu kenapa, aku menyeret kakiku agar melangkah, meski terasa berat. Lagi-lagi dengan tanpa berkata-kata, dia melepaskan genggaman tangannya, dan mendorongku ke atas sofa besar, tebal dan empuk. Ah, sofa ini pasti harganya sangat mahal. Di saat begini, kenapa aku masih bisa memikirkan harga sofa sih? Rutukku dalam hati. Dia duduk tepat di sampingku, dengan hanya sedikit jarak saja. Dia menatapku tajam dan mengintimidasi. Ditatap sedekat ini olehnya, sungguh membuatku kena mental saja. Aku menghembuskan nafas gelisah, ada rasa cemas yang tiba-tiba saja melanda ke dalam hatiku. Rasanya pingsan akan lebih baik saat ini, dengan begitu aku tidak harus melihat wajah masamnya dan sikap dinginnya itu. Dia kembali menggenggam tanganku. Kali ini dia bahkan meremasnya dengan cukup kuat. Meski aku tidak merasakan sakit, Azam menghembuskan nafas kasar, melepaskan tanganku dan berlalu meninggalkanku masuk ke ruangan lainnya. Aku tidak tahu mau kemana, tapi hal ini sungguh membuat hatiku sedikit lebih tenang. Karena terbebas dari intimidasinya, kuhirup oksigen banyak-banyak. Setelah tadi, aku merasakan oksigen di dalam apartemennya ini seakan menghilang. Syukurlah dia pergi, tapi ada apa dengannya? Kenapa dia jadi seperti itu? Apa benar apa yang Fadil katakan? Kalau dia sedang patah hati. Gerutuku, otakku benar-benar penuh dengan pertanyaan seputar Azam. Aku jadi teringat perkataan Fadil tadi sewaktu di dalam mobil, katanya aku yang membuatnya patah hati. Nah, kalau yang ini dia pasti mengada-ngada deh. Mana mungkin seperti itu? Aku yakin bukan aku penyebab patah hatinya. Aku benar-benar sakit kepala memikirkan semua tentang pria sok kuasa itu. Dasar pria pemaksa. Jadi begini ya rasanya pusing gara-gara cowok, seperti yang sering diceritakan teman-temanku saat di kampus. Padahal, aku sama sekali tidak mencintai dia. Begitupun, dia yang sama tidak mencintaiku. Aku memijat kepalaku dengan lembut. Aku sengaja menyandarkan punggungku ke sandaran sofa. Sesaat kemudian, aku melihat dia datang membawa nampan berisi air putih dan camilan. Rupanya, tadi dia pergi untuk mengambilkan air dan camilan untukku ke dapur. Ah, so sweet. Untuk sesaat, aku kembali terpesona olehnya. Namun, segera sadar saat ingat sikap dingin dan muka masamnya itu. Aku kembali memasang raut datar, dan melupakan keterpesonaanku olehnya. Dia, Azam, menyimpan nampan berisi camilan dan air putih itu di atas meja. Lalu, kembali duduk di sampingku, dengan membawa segelas air putih di tangan kanannya. "Minumlah, kamu kelihatan tegang," ujarnya masih dengan raut datar, dingin dan nada bicara yang terdengar ketus. Azam menyodorkan gelas berisi air putih itu kepadaku. Dengan tanpa suara dan gerakan cepat, aku menerima gelas itu. Namun sungguh sial, karena gerakan gerasak-gerusukku itu, aku malah menumpahkan setengah isi gelasnya. Hingga dress yang aku pakai menjadi basah. Ah, tumpah. Pekikku heboh. Secara refleks aku berteriak. Aku menatap Azam dengan penuh permintaan maaf dan salah tingkah. Cek dasar sembrono,
ujarnya sambil geleng-geleng kepala. Aku hanya nyengir, malu rasanya. Karena sering bertingkah konyol di hadapan Azam. Ya sudah, itu minum saja. Masih ada setengah lagi sisanya kan? Azam menatapku penuh intimidasi. Kenapa dia sering menatapku dengan tatapan seperti itu sih? Rasanya ingin menangis saja, Hua. Aku menjerit-jerit dalam hati. Setelah menghembuskan nafas kasar, aku meneguk air yang masih tersisa di dalam gelas. Minum di bawah tatapan penuh intimidasi Azam, rasanya sungguh membuatku tertekan. Bahkan saat menelan air saja, kenapa terasa sulit ya? Sebegitu besarkah pengaruh pria sok kuasa itu masuk ke dalam hidupku? Ingat, bukan cinta. Aku ingin pulang. Ceritku dalam hati. Aku tidak tahan harus berhadapan dengan pria ini berlama-lama, yang kata Fadil sedang patah hati. Apa sebenarnya aku sedang dimanfaatkan? Apa aku dijadikan pelampiasan untuk obat patah hatinya itu? Tapi, lagi-lagi kenapa harus aku? Aku sungguh sial, harus bertemu dan berurusan dengan Azam. Astagfirullah. Maafkan aku ya Tuhan, aku sungguh tidak bersyukur. Sehingga memaki takdirku sendiri. Semoga saja ada hikmah di balik pertemuanku dengan pria Maudian ini. Kamu terlihat gugup, kenapa? Tanyanya, dengan tatapan penuh selidik. Kamulah penyebabnya tahu. Apa kamu tidak sadar diri juga? Sungguh keterlaluan, dasar tidak peka, gerutuku dalam hati. Kuhembuskan nafas kasar, menatapnya tajam dan jengkel. Berusaha menenangkan diri dari rasa jengkelku akibat sikap dingin dan tidak pekanya itu. Aku baik-baik saja, justru kamu yang kenapa? Apa benar kamu sedang patah hati? Sehingga, mood kamu memburuk. Aku menjawab dengan berbagai pertanyaan yang menjadi unek-unekku. Aku segera menutup mulutku dengan kedua telapak tangan, rasanya ingin kabur saja dari sini. Kenapa juga aku harus menanyakan semua ini? Apalagi, lihatlah raut wajah Azam yang berubah muram dan semakin gelap saja. Ayo pingsan saja kamu Aida, teriakku dalam hati. Tapi nyatanya, aku masih duduk tegak dan kokoh. Sedikitpun, tidak ada tanda-tanda kalau aku akan pingsan saat ini. Dasar cepu, si Fadil, bilang apa saja sama kamu? Tanyanya, dengan nada kesal. Tapi, itu kenapa pipinya bersemu merah? Kalau begitu kan, dia terlihat sangat menggemaskan. Aku berusaha membersihkan pikiranku dari bayang-bayang wajah Azam yang bersemu merah tadi. Hahaha, nggak ada kok. Dia cuma bilang, kalau kamu sedang patah hati. Itu saja, jawabku. Aku bersyukur karena akhirnya kami berbicara dengan sedikit lebih santai sekarang. Aku bisa melihat perubahan raut wajah Azam. Dia mengerutkan dahinya, menatapku dalam, lalu menghembuskan nafas lega sepertinya. Apa Fadil bilang siapa wanita yang sudah membuatku patah hati? Azam menatapku penuh selidik, seperti seorang polisi yang sedang menginterogasi saja. Aku menggelengkan kepala, mana mungkin aku bilang kalau Fadil mengatakan akulah penyebabnya. Yang ada, Azam akan tertawa mengejekku dan menganggapku mengada-ada. Cih dasar anak itu tidak berguna, kenapa tidak bilang sekalian siapa orangnya? Dia malah tampak kesal. Menatapku sekilas dengan bibir terkatup rapat. Apa dia ingin aku tahu siapa wanita itu yang sudah membuatnya patah hati? Untuk apa? Apa untuk dibuat perbandingan saja? Ih, aku tidak mau dong kalau seperti itu. Melihatnya banyak bicara, sedikit membuat hatiku senang. Dia terlihat lebih manusiawi, tidak seperti sebelumnya yang begitu dingin sedingin salju abadi Antartika. Tanpa sadar, bibirku ini ikut tersenyum. Aku memang sedang patah hati, ujarnya dengan raut wajah sendu. Tenanglah, wanita di dunia ini bukan hanya satu. Kamu bisa menumpahkan isi hatimu padaku, tenang saja aku tidak cepu. Aku bisa menjadi tempat curhat terbaikmu. Aku berkata dengan lembut, berusaha memberikan ketenangan untuknya. Kasihan juga, dia begitu sedih karena patah hati. Rasanya, aku ingin tertawa sendiri.
mana ada calon istri yang menghibur calon suaminya yang sedang patah hati. Dalam hatiku begitu penasaran juga sebenarnya, dengan wanita yang sudah membuat Azam sampai sesedih ini. Wanita itu pasti sangatlah hebat, buktinya bisa membuat Tuan Sok Kuasa ini begitu rapuh. Kalau kata Dion, Azam ini pria dengan spek dewa. Tampan, mapan, keren dan punya segalanya yang setiap wanita impikan. Jadi, wanita yang bisa membuatnya patah hati pastilah spek Dewi juga, setara dengannya. Wanita itu pastilah sangat keren, karena bisa membuat patah hati Azam. Saat pikiranku penuh, karena memikirkan wanita yang membuat Azam patah hati, tindakan Azam berikutnya membuatku sungguh terkejut dan panas dingin. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Posisinya menunduk, sementara tangannya malah memelukku erat. Aku sungguh tak mampu berkata-kata, tak mampu menolak. Aku bagaikan patung, yang hanya diam tak bisa bergerak. Terpaan napas hangatnya, bahkan membelai kulit leherku, dan harum parfumnya menguar masuk indera penciumanku. Hingga, aku merinding disko, sungguh rasa baru yang sangat aneh. Jantungku berdegup kencang, dengan hatiku bertalut-talut tak karuan. Tenang Aida, tenang, jangan baper, meski dia calon suamimu, tapi dia tidak mencintaimu. Paham, aku menasihati diriku sendiri. Setelah beberapa saat dalam posisi ini, akhirnya aku mampu mengatur ritme jantung dan hatiku. Aku bisa sedikit lebih rileks sekarang. Tenanglah, ku tepuk-tepuk punggungnya dengan lembut. Tak banyak kata yang aku ucapkan untuk menenangkannya, karena lidah ini terasa keluh. 11. Apa kamu menyukainya? Tanyanya, posisinya masih sama dengan sebelumnya, telungkup di bahuku dengan tangan yang melingkar di pinggangku. Siapa? Tanyaku balik, antara bingung dan penasaran ingin tahu siapa maksudnya. Bukannya menjawab, dia malah mendengus. Aku berpikir sejenak, apa Dion? Tanyaku penasaran. Terdengar nafas kesal dari Azam. Iya, dia, ketusnya. Oh, tentu saja aku menyukai dia. Dia kan teman baikku sejak lama, kami sudah berteman sejak di bangku SMP. Jawabku apa adanya, dia memang teman baikku. Hanya teman, tidak lebih. Dia diam tak bersuara lagi, namun aku bisa merasakan embusan nafas kesalnya yang menerpa kulit leherku. Apa dia marah? Kenapa? Dasar aneh. Sesaat kemudian, dia mendongakkan kepalanya dan melepaskan pelukannya. Membuat netra kami saling bertemu, karena kebetulan aku sedang memperhatikannya. Pipiku seketika memanas. Semoga saja tidak bersemu merah. Karena, kalau sampai bersemu merah, pastinya Azam akan mengejekku. Dia menggenggam tanganku erat, menatapku semakin dalam. Jangan nakal, sebentar lagi kamu akan menyandang nama Nyonya Prakasa. Aku tidak mau ada gosip tidak mengenakan dalam rumah tangga kita, terlebih karena ulahmu. Aku terpana mendengar semua perkataan bijaknya, yang sungguh menyudutkanku. Jangan terlalu dekat dengan laki-laki manapun, dengan dalih apapun. Dengan dalih teman misalnya, lanjutnya dengan nada sinis dan ketus. Aku mengembuskan napas kesal, dia terlalu mengekangku. Padahal, kami belum menikah. Apa yang akan terjadi saat aku benar-benar sudah menikah dengannya? Apa saat ini sebenarnya, dia sedang menunjukkan keposesifannya? Ah gila, gila mana mungkin seperti itu. Dia bahkan tidak mencintaiku, ini hanya seperti perjanjian saja. Bukankah, dia pernah bilang begitu? Jadi kamu benar-benar serius ingin menikahiku? Aku ingin meyakinkan hati, meski andai ini hanya pernikahan settingan, tetap saja pernikahan itu sakral dan bukan arena permainan belaka. Tentu saja aku serius, kalau tidak mana mungkin keluarga intiku datang untuk mengantarku melamarmu. Jawabnya dingin. Tenang saja, aku akan membayarmu seperti yang pernah aku katakan di awal, lanjutnya. Dia menajamkan tatapan matanya padaku. Dengan cepat, aku memalingkan wajahku ke arah lain, takut baper. Perkataannya sungguh menyakitkan hatiku, dia seolah merendahkanku dengan menilai diriku dengan uang.
Apa tadi, saat dia bersandar di bahuku hanya candaan semata? Apa raut sedih dan patah hatinya tadi hanya pura-pura? Karena saat ini, dia terlihat biasa saja dengan raut dinginnya. Aku berasa diperang saja. Akhirnya, aku menatapnya tajam penuh sakit hati. Kutekan rasa sakit yang memenuhi hati ini kuat-kuat. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, sebelum kita Remi menikah, ujarnya. Kulihat, dia mengembuskan napas kasar beberapa kali. Sepertinya, apa yang akan dia katakan adalah hal yang penting dan berat untuknya. Kring-kring, terdengar suara dering di ponselnya, yang membuatnya gagal mengatakan hal yang kuduga penting itu. Aku terima telepon dulu ya sebentar, ujarnya sambil memijat dahi lembut. Aku mengangguk pasrah, dia segera pergi ke ruangan lain. Sepertinya, panggilan itu dari orang penting. Buktinya, dia tidak ingin aku menguping pembicaraannya. Apa ini semacam nikah kontrak? Gumamku pelan. Kusandarkan punggungku ke sandaran sofa tebal, lembut dan empuk ini. Aku baru sadar dengan dresku yang basah. Aku sampai melupakan hal ini, karena tadi terlalu sibuk dengan Azam yang sedang patah hati. Segera, ku keringkan dengan tisu yang teronggok di atas meja. Bahkan, camilan pun tak kusentuh sedikit pun. Selang beberapa saat, dia kembali datang. Dengan cepat, aku menegakkan punggungku kembali. Lebih baik kita makan dulu, yuk, ajaknya. Apa dia lupa, kalau tadi hendak mengatakan sesuatu padaku, sesuatu yang penting dan membuatku penasaran. Mana mungkin dia lupa, bukankah dia itu pintar? Masa untuk hal yang baru saja dikatakan beberapa menit yang lalu sudah lupa? Lidahku rasanya sudah gatal ingin bertanya, tapi setelah kupikir-pikir lebih baik diam saja dulu. Kulihat, moodnya sedikit membaik setelah menerima telepon tadi. Aku tak mau merusak suasana. Tapi, tadi telepon dari siapa? Dari laki-laki atau perempuan ya? Kok aku jadi kepo begini sih, dan sangat ingin tahu. Untuk sesaat, aku merasakan tidak nyaman. Waktu membayangkan, andai itu sebuah telepon dari perempuan. Kenapa melamun? Ayo kita makan dulu. Dia menepuk pipiku lembut. Aku terperanjat kaget, siapa yang meneleponmu tadi? Apa perempuan? Tanyaku refleks. Aku sampai menutup mulut dengan kedua telapak tanganku saat sadar dengan pertanyaanku barusan, merasa malu atas reaksi spontanku ini. Azam menatapku penuh selidik, ditambah senyuman tipisnya. Perempuan. Kenapa? Jawabnya santai, dengan bibir yang masih menyunggingkan senyuman. Seketika, aku merasakan rasa tidak nyaman yang menyeruak secara tiba-tiba. Ada apa denganku? Azam yang tadi memang belum duduk setelah menerima telepon, langsung duduk di sampingku dengan rapat tak berjarak. Aku merasa kikuk sendiri, apalagi saat dia menangkup kedua pipiku dengan tangan lebarnya, dan mengarahkanku agar melihat ke arahnya. Jarak kami begitu dekat, netra kami bertemu, dia tersenyum tipis, ciri khasnya. Aku memejamkan mata saat